pertama saya ingin bertanya soal sholat berjamaah. Apakah makmum harus membaca ulang surat Al-Fatihah ataukah dicukupkan kepada imam saja? Ini sebutkan di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Disebutkan ujungnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu bagi setiap insan beriman telah ditentukan waktunya, keadaannya. Lalu dikuatkan pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah bagi seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya benar, semua amal yang lainnya akan bagus. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka seluruh amal yang lainnya akan terpengaruh dalam keadaan yang tidak baik pula. Nah, karena itulah kenapa dibuka dengan pendahuluan ini, untuk menunjukkan kepada kita tentang pentingnya salat, pentingnya waktu salat, dan pentingnya benar menunaikan salat. Di antara benarnya menunaikan salat itu adalah terkait dengan salah satu rukunnya, yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Nah, dalam membaca Al-Fatihah ini, beliau pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada penanya tadi dan mendoakan bahwa mudah-mudahan yang menanyakan persoalan ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan dan amal soleh. Karena pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sangat menjaga tentang hukum dan keadaan salat sehingga ingin bertanya tentang apa yang diutarakan ini. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan makmum dalam sholat berjamaah terkait dengan bacaan Al-Fatihah yang dibacakannya. Apakah ia harus membaca kembali bacaan yang dibacakan oleh imam, ataukah dicukupkan pada bacaan imam tanpa harus membaca kembali? Dua-duanya mengacu pada satu dalil yang utama, yaitu sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat Al-Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah. Maka pendapat yang pertama mengatakan, mengacu pada hadis ini, pemahaman yang pertama tetap makmum harus membaca Al-Fatihah. Karena didasarkan pada hadis ini sifatnya umum. Siapapun yang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak bernilai salatnya. Maka pendapat yang pertama tetap makmum harus baca. Kemudian yang kedua juga mengacu pada hadis ini, berpendapat bahwa pemahaman hadis ini bisa cukup karena Nabi tidak mengatakan orang liman lam yaqra fatihatul kitab likulli rakaatin, tidak dinilai salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Artinya apa? Kalaupun dicukupkan kepada imam tuh nggak ada masalah. Ya, apalagi ada hadis lain yang mengatakan bahwa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaannya imam sudah mencakup bacaannya makmum. Nah, maka dari dua hal ini tidak ada masalah. Kalaupun kemudian ada yang ikut bacaan imam sehingga tak sempat bacanya, itu sah salatnya. Kalaupun ingin diikuti imam, sah. Nah, untuk keluar dari persoalan ini supaya mudah, ambil jalur tengah. Wasatiyah, ambil tengah-tengah. Kata beliau tadi, makhrajnya adalah imam beri kesempatan pada makmum untuk baca. Jadi setelah imam menyempurnakan waladdallin, berhenti dulu sejenak. Ya, misalnya beberapa waktu berikan makmum kesempatan baca, lalu makmumnya membaca. Setelah itu kemudian paling secukupnya 3 ayat kata para ulama. Secukupnya sampai pada Ar-Rahmanir Rahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Karena ayat yang terpendek dalam Al-Qur'an itu suratnya surat Al-Kautsar, 3 ayat. Jadi kalau sudah 3 ayat dipandang cukup. Jadi keluar dari khilaf, silahkan beri kesempatan bagi makmum untuk baca, maka itu yang terbaik untuk dilakukan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang terpenting adalah satu, bagaimana kita bila memahami mesti membaca, bisa mendapatkan alternatif-alternatif. Jika tidak mampu mengejar bacaan imam tadi dengan mengikuti di belakangnya, misalnya imam membacakan ayat pertama, misal Bismillahirrahmanirrahim, ada jeda kita ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin, ada jeda kita ikuti. Kalaupun tak tersambung untuk mengikuti ini, maka kita bisa teruskan dengan dalam hati diikutkannya.
Atau kemudian kita membacakan misalnya yang semakna dengan itu dalam konteks bertasbih atau dalam konteks yang bisa kita kejar untuk bisa mengikuti bacaannya imam. Dalam konteks ini tetap ya, tadi dilakukan bisa ngambil jedaknya mengikuti itu dalam hati kita. Nah, yang paling ditekankan adalah orang yang sengaja meninggalkan Al-Fatihah, sengaja tidak ingin baca. Maka diingatkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Sahar yang kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang sengaja meninggalkan Al-Fatihah disebut oleh Nabi bahwa khidajun 3 kali. Itu seperti ya, jadi kalau pencuri itu tahu nggak? Pencuri itu kalau selesai hajatnya langsung lari itu, ya. Jadi seakan-akan ingin cukup menunaikan sholat saja, setelah itu langsung selesai, ya, langsung pengen pergi saking ingin nyamannya. Jadi itu yang ditekankan oleh beliau. Beliau mendukung pendapat Syekh Rabi tadi dan memberikan alternatif kelengkapan. Kalaupun nggak ngejar imamnya nggak ngasih waktu, sertakan dalam hati dengan cepat. Jelas sampai sini ya? Baik, saya kira adunnu wadih insyaallah.